Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian anak-anakku sekalian. Baik, anak-anakku, pada hari ini kita memasuki pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, yang akan kita bahas adalah, tahukah kamu bahwa ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan bergizi tinggi? Untuk memahami ini, ayo kita cari tahu. Nah, di sini ada sebuah teks berikut, silahkan kalian baca atau boleh Bapak bantu dengan judul Sehari di Ladang Singkong. Berbeda dengan Pak Umar, Pak Gani tetangganya memilih bertanam singkong di ladangnya. Ladang Pak Gani cukup luas. Pak Gani bertanam singkong karena menurutnya nilai jual tanaman singkong cukup tinggi. Daun singkong dapat dijual untuk dimasak sebagai sayur. Di samping itu, umbinya merupakan salah satu bahan makanan penghasil karbohidrat. Banyak makanan tradisional Indonesia yang menggunakan singkong sebagai bahan bakunya. Oleh karena itu, ketika liburan, Udin juga sempat berkeliling di ladang singkong Pak Gani. Ketika itu, Pak Gani dan beberapa pekerjanya baru saja menanam bibit singkong di ladangnya. Ladang singkong Pak Gani berbentuk persegi panjang dengan luas 100 meter persegi. Di ladangnya ditanami 10 baris batang singkong berjajar rapi. Di setiap baris ditanami 20 batang singkong dengan jarak yang sama. Oleh karena baru ditanam, dari kejauhan batang-batang singkong terlihat seperti barisan patok kayu. Udin sempat berdiri di tengah ladang Pak Gani. Terasa oleh Udin sengatan panas matahari karena belum ada helai daun singkong yang menaungi ladang. Untuk mengurangi terpaan panas, di sekeliling ladang ditanami pohon buah-buahan. Di bawah pohon buah-buahan tersebut, Pak Gani dan para pekerjanya beristirahat sejenak melepas lelah. Mereka juga biasa menikmati bekal makan siangnya di bawah pohon buah-buahan tersebut. Di sebelah timur ladang terlihat sebuah kolam ikan. Bunyi keciprak air karena gerakan ekor ikan gurame yang menjadi penyejuk suasana di tengah ladang. Udin menikmati ketika berada di ladang Pak Gani. Sudah terbayang olehnya, sekitar 8 bulan lagi Pak Gani akan memanen hasil ladangnya. Singkong dari ladangnya akan dinikmati oleh banyak orang dalam berbagai bentuk penganan. Baik anak-anak, setelah kalian membaca, ayo didiskusikan. Nah, lihat. Nah, yang satu. Dalam cerita di atas, mengapa Udin dapat bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pak Gani? Yang nomor 2. Apakah Udin perlu wawancara untuk bercerita mengenai suasana di kebun singkong Pak Gani? Yang ketiga. Apakah Udin perlu mencari data dari sumber bacaan lain mengenai kebun singkong untuk menceritakan suasananya? Yang keempat, apakah bacaan tersebut merupakan jenis laporan investigasi? Coba jelaskan. Oke, baik anak-anak, silahkan kalian diskusikan dengan teman, bisa melalui chat pribadi WA ataupun apapun, yang penting nanti kamu tugasnya dikerjakan. Baik, kita lanjut. Bacaan sehari di ladang singkong adalah jenis teks deskripsi. Apa itu? Teks deskripsi menggambarkan suatu objek berdasarkan pengamatan dengan menggunakan panca indera. Artinya apa? Diamati oleh semua indera, bisa dilihat, dirasakan. Nah, teks deskripsi dapat dibuat tanpa melakukan wawancara atau mencari data dari sumber-sumber lain. Artinya, tidak usah bertanya karena kita sudah tahu dari panca indera kita sendiri. Berbeda dengan teks bagaimana jago berkembang biak, teks tersebut merupakan jenis laporan investigasi. Teks laporan investigasi menggambarkan objek suatu peristiwa secara terperinci. Oh iya, untuk teks bagaimana jago berkembang biak itu adalah teks pelajaran sebelumnya. Jadi mungkin kita akan membahas tentang bacaan sehari di ladang singkong saja ya. Nah, untuk menulis teks ini, selain melakukan pengamatan, penulis perlu mencari sumber lain untuk mendukung tulisannya. Sumber lain seperti melakukan wawancara atau studi pustaka. Studi pustaka itu maksudnya kita mencari
informasi di buku-buku ya. Nah, sekarang kalian mencari jawaban dari tugas atau soal yang ada. Buatlah diagram Venn tentang persamaan dan perbedaan teks investigasi dan tes deskripsi. Oke, ini namanya diagram Venn. Diagram Venn ada dua buah lingkaran. Lingkaran merah putus-putus itu teks deskripsi, lingkaran biru putus-putus itu teks investigasi. Nah, di dalam lingkaran, di tengah-tengahnya ini ada bertemu dua lingkaran. Nah, nanti kamu di dalam lingkaran ini kamu nanti isi persamaannya antara teks deskripsi dengan teks investigasi. Nah, di sini kamu isi teks yang kamu ketahui setelah mencari apa itu teks deskripsi. Nah, di sini juga setelah kamu mencari apa itu teks investigasi, boleh dikasih nomor atau dikasih tanda. Nah, di lingkaran ini persamaan keduanya. Baik, sudah paham? Oke, kalau sudah paham